sampai kepada perkataan al-muallif hafizahullah taala. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang baru, yaitu radin biqada'illahi wa qadarih. Terakhir kita terhenti di subbab ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan kemarin, bahwasannya di setiap judul subbab pada kitab Syakhsiyatul Muslim ini merupakan suatu khobar dari suatu mubtada yang mahdzuf, yang dibuang. Dan sebenarnya takdirnya yang paling tepat menurut saya, wallahu alam, yaitu al-muslim. Sehingga kalau kita katakan di sini dari subbab ini, al-muslim radin biqada'illahi wa qadarih. Seorang muslim hendaknya senantiasa ridho biqada'illah, dengan qadanya Allah, dan juga biqadarih, dan juga dengan takdir-takdir yang Allah tetapkan untuknya. Baik. Kemudian, apakah dari peserta ada yang ingin membaca nas yang disampaikan oleh al-muallif? Kalau ada, falyatafaddal mashkuran. Apakah ada yang mau membaca? Ana Ustaz. Baik, tafaddal. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Naam. Radin biqada'illahi wa qadarihi. Naam. Wal muslimus sadiqu radin dauman biqada'illahi wa qadarihi. Yada'una saba'ainihi haditha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril muslim, inna amrahu kullahu khair, in asabathu sarra'u syakara fakana khairullah, fa in asabathu dharra sabara fakana khairullah. Lanjut. Lanjut. Tafadhal. Nah, Mas. Dzalika annal muslima shadiqa ya'taqidu fi a'maqihi annal imana bil qada'i wal qadari ruknun min arkanil imani, fa anna ma yusibuhu fi hadhil hayati ma kana li'annahu qadarun maqdurun la qibala lahu bidaf'ihi, wa anna ridahu biqada'illahi wa qadarihi yaksibahu sawabal jazila minallahi wa yaktubahu indahu minal mu'minina ta'i'inal faizina. Naam. Jazakallahu khairan kepada al-akh Muhammad Siddiq. Baik, masyaallah, tabarakallah, barakallahu fikum. Kemudian kita akan baca bersama-sama dan kita akan gali dari segi i'rabnya dan juga kita gali dari segi terjemahannya. Baik. Wal muslimus shadiqu radin dauman biqada'illahi wa qadarihi yada'u nasba 'ainihi haditha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wal muslimu, dan di sini wawnya wawul istinaf. Al muslimu di sini menjadi mubtada.
menjadi mubtada. Al-muslimus shadiq. As-shadiq di sini menjadi sifat untuk al-muslim, menjadi sifat untuk al-muslim. Radin, radin, radin di sini merupakan isim fa'il dari radiya yarda radin, yang dimana fi'il radiya yarda termasuk fi'il naqis, termasuk fi'il naqis dalam artian naqis yang lam fi'ilnya merupakan huruf illah, yang merupakan lam fi'ilnya adalah huruf illah, yaitu di sini kasusnya ya, huruf ya, bukan fi'il naqis dalam artian yang seperti saya sebutkan dalam pertemuan sebelumnya, yaitu yang seperti keadaan kana wa akhwatuha, yang dimana kana disebut fi'il naqis dikarenakan dia tidak menunjukkan kepada hadas, sebagaimana sebuah fi'il pasti menunjukkan kepada dua hal. Tidaklah suatu fi'il ya pasti dia menunjukkan kepada dua hal. Yang pertama, ya dulu alal hadas, ya menunjukkan kepada kejadian, kepada peristiwa. Kemudian yang kedua, summa ya dulu ala az-zaman, kemudian menunjukkan kepada suatu waktu. Ya makanya kalau kita perhatikan ya, kalau fi'il pasti ada kaitannya dengan peristiwa dan juga ada kaitannya dengan waktu. Misalnya fi'il doroba, memukul. Doroba ini merupakan fi'il madhi. Nah, doroba ya menunjukkan kepada suatu hadas, suatu peristiwa, itu pemukulan. Kapan waktu pemukulannya? Ya kita lihat dari bentuk fi'ilnya. Kalau dia fi'ilnya madhi, berarti waktu pemukulan tersebut terjadi di masa yang lampau. Nah, setiap fi'il pasti menunjukkan dua hal ini, ya, menunjukkan kepada hadas dan juga menunjukkan kepada az-zaman. Nah, sedangkan kana, ya, kenapa kana disebut fi'il naqis? Dikarenakan dia tidak menunjukkan kepada hadas, tidak menunjukkan kepada suatu peristiwa, melainkan hanya menunjukkan pada suatu waktu. Ya. Nah, sedangkan kalau radin di sini dari fi'il radiya yarda disebut fi'il naqis dikarenakan lam fi'ilnya merupakan huruf illah. Ya, kalau kita belajar ilmu sharf, ya kita murojaah ilmu sharf yang pernah kita pelajari, bahwasannya fi'il terbagi menjadi dua, fi'il sahih dan juga fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal terbagi menjadi al-mithal, ya, al-ajwaf, naqis dan juga al-lafif. Nah, radiya yarda di sini merupakan termasuk dari fi'il yang naqis dalam artian lam fi'ilnya merupakan huruf illah. Nah, oleh karena itu, ketika suatu fi'il dia fi'il yang naqis, yang lam fi'ilnya merupakan huruf illah, ketika kita ingin membuat bentuk isim fa'ilnya, ya, maka isim ini disebut dengan isim manqus. Isim ini disebut dengan isim manqus dalam ilmu nahwu, ya, yang dimana suatu isim yang akhirannya ya terdapat ya, Nah, apabila suatu isim ya itu manqus, maka kita lihat keadaannya, apakah dia ma'rifah atau nakirah. Kalau dia ma'rifah, ya, ma'rifahnya dengan alif lam, maka ya-nya akan tetap ada. Akan tetapi kalau dia nakirah, maka untuk kita memberikan tanwin kepada isim manqus, kita harus membuang huruf illahnya di belakang. Dalam kasus ini huruf illahnya adalah al-ya. Ya, makanya dibacanya radin. Yang asalnya tadinya radiyun. Tapi
ya-nya dibuang kemudian digantikan dengan tanwin. Nah, makanya kalau dalam ilmu nahwu tanwin yang ada pada isim manqus radin di sini ya, radin. Nah, disebut dengan tanwin iwad. Tanwin pengganti. Iwad anil harf. Tanwin pengganti dari huruf yang dibuang, yaitu al-ya. Ya, dalam kasus ini yang dibuang hurufnya adalah huruf ya. Nah, kemudian dauman. Nah, kemarin kita pertemuan minggu lalu kita bertemu dengan kata dauman ya. Dan saya telah jelaskan bahwa saya dauman di sini merupakan dzaraf zaman yang menunjukkan waktu senantiasa ya, setiap saat biqada'illahi wa qadari ya, dengan qada Allah ya, dan juga takdir Allah, dengan qada Allah dan juga dengan takdir Allah, dengan keputusan Allah dan juga dengan takdir Allah. Nah, yang mau saya tanbih di sini di kata qadarihi. Nah, kebanyakan dari penuntut ilmu mereka masih belum bisa membedakan perbedaan antara qadarun dengan qadarun. Qadarun dengan mensukunkan dal. Qadarun ya. Jadi yang pertama dalnya difathahkan qadarun, yang kedua dalnya disukunkan qadarun ya. Dan saya temukan waktu zaman saya kuliah ya, ada beberapa teman saya ketika disuruh membaca kitab dia salah membaca ya, padahal lagi membicarakan tentang masalah takdir, yang dimana takdir dalam bahasa Arab disebut al-qadar dan qadar, tapi dia membacanya dengan al-qadar ya. Nah, fungsi dari kita belajar kitab gundul dibimbingkan guru ya, supaya kita tidak terjatuh kepada kesalahan ya. Dan kalaupun kita jatuh kepada kesalahan, ada yang membenarkan. Nah, wa qadarihi ya, wa qadarihi dan juga takdirnya, takdir Allah. Nah, domirnya kembali kepada Allah Jalla Jalaluh ya. Jalla Jalaluh, kepada lafzul jalalah. Nah, kalau qadarun tadi saya katakan artinya takdir, sedangkan qadarun dengan mensukunkan bitaskini dal ya, mensukunkan dal artinya ya banyak. Bisa artinya ukuran, qadarun ya, qadarun bisa artinya ukuran. Nah, seperti misalnya kam qadra hifdzika ya, berapa ukuran hafalanmu, berapa baik hafalan Quran maupun hafalan yang lain ya. Misalnya hifdzi qadra nisful juz, hafalanku ya sekitar setengah juz misalnya, seperti itu. Nah, atau bisa kita artikan dengan al-qadar dengan menghormati ya, penghormatan. Al-qadru bisa kita artikan dengan penghormatan, seperti dalam firman Allah di dalam surat ya Al-An'am. Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadarih idz qalu ma anzalallahu ala basyarim min syai'." Ya, dan mereka orang-orang kafir Quraisy, wa ma qadarullah ya, mereka orang-orang kafir Quraisy, haqqa qadarih, mereka tidak memuliakan Allah, mereka tidak menghormati Allah, haqqa qadarih dengan sebenar-benarnya penghormatan. Idz qalu ma anzalallahu ala basyarim min syai', ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak menurunkan kepada manusia ya apapun ya, Allah tidak menurunkan suatu kitab untuk dijadikan pedoman bagi manusia ya. Subhanallah jalla jalaluh ya. Di sini dalam ayat ini kita artikan qadar artinya penghormatan. Dan dari
Sini juga kita katakan Lailatul Qadri, sebagian ulama mengatakan artinya Lailatul Qadri itu lailah ya, malam yang penuh dengan kemuliaan ya, penuh dengan kemuliaan. Wallahu alam. Ya, kemudian kita lanjut perkataan muallif hafizallahu taala, yadau nasba ainihi hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yadau di sini merupakan fi'il mudhari dari wada'a, yadau yang artinya menaruh, nasba ainihi, afwan, nasba ainihi. Nah, nasba di sini ya, nasba di sini artinya di depan mata ya. Nasba di sini ya artinya di depan mata. Nasba ini di depan matanya. Ya, jadi seakan-akan si muslim ini ya, ketika kaitannya dengan ridho terhadap qada dan qadar yang Allah tetapkan ya, dia senantiasa menaruh ya di depan matanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah yang akan disebutkan nanti. Nah, nasbah di sini dibaca mansub disebabkan ya karena ada harfu jar yang dibuang. Karena ada harfu jar yang dibuang, atau kalau kita sebut dalam ilmu nahwu disebutnya dengan naz'ul khafid. Naz'ul khafid. Ya, karena ada harfu jar yang dibuang sehingga nasbah di sini dibacanya menjadi mansub. Asalnya gini, yad'u fi nasbi ainihi. Yad'u fi nasbi ainihi. Dia menaruh pada depan matanya hadis Rasulullah, hadisnya Rasulullah SAW. Ya, akan tetapi fi-nya dibuang, kemudian ketika huruf jarnya dibuang, maka nasbah di sini kita mansubkan. Kita mansubkan. Yad'u nasba ainihi. Nah, kemudian hadis Rasulullah SAW, hadis di sini ya kita baca mansub ya, dikarenakan dia maf'ul bi dari wada'a yada'u, dari fi'il yada'u ya. Dan dia juga mudhaf, Rasulillah mudhaf ilaih kepada hadis, dan dia juga mudhaf juga Allah mudhafun ilaih ya kepada Rasul. Nah, dan kemudian sallallahu alaihi wasallam merupakan jumlah i'tiradiyah yang ditujukan untuk ya salawat, yang ditujukan untuk salawat. Nah, apa hadis yang harus ditaruh di depan mata seorang muslim ketika kaitannya mengenai ridho terhadap qada dan qadarnya Allah, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril muslim, inna amrahu kullahu khairun. Nah, dalam riwayat lain ada tambahan walaysa dzaka illa fil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Naam, ajaban li amril mu'min. Naam. Ya, Rasulullah takjub dengan urusan seorang muslim. Inna amrahu kullahu khairun. Inna di sini ya biasa merupakan huruf nasakh ya, yang dimana dia mengubah mubtada menjadi mansub sehingga dia berubah menjadi isim inna. Inna amrahu di sini merupakan isim inna ya. Kullahu di sini merupakan taukid dari amr. Taukid dari amr ya, yang sebagaimana kita telah pelajari dalam ilmu nahwu bahwasanya taukid itu merupakan tawabi, bentuk tawabi yang mengikuti kata sebelumnya dari segi i'rab. Khairun di sini merupakan khabar dari inna. Nah, oh iya, ajaban di sini. Kenapa ajaban di sini dibacanya mansub? Ya, wallahu alam ya. Sepengetahuan saya, ajaban di sini merupakan masdar maf'ul mutlak ya, untuk fi'il yang dibuang, Hmm.
Nah, fi'ilnya itu ya a'jibu ya, a'jibu ajaban, a'jibu ajaban. Aku takjub dengan sebenar-benarnya takjub. Li amril muslim, ya, terhadap urusan seorang muslim. Wallahu alam ya. Kemudian in asabathu sarra'u syakara. Nah, in di sini merupakan uh, harfu jazm ya, harfu jazm ya, yang merupakan uh, ada tu syarat, ya, termasuk dalam kelompok ada tu syarat. Nah, asabathu ya, apabila menimpa seorang muslim sarro ya, suatu kegembiraan, syakara maka dia akan bersyukur ya. Fakana khairan lahu, maka hal tersebut baik baginya. Fakana ya, fakana biasa isi fi'il kana ya, fi'il naqis. Khairan lahu, khairan di sini merupakan khabar untuk kana. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan apabila menimpa dia dharra ya, dharra suatu keburukan, sabara maka dia sabar, fakana khairan lahu, maka hal tersebut baik untuknya ya. Nah, insyaallah terkait masalah ya, jumlah syartiyah akan kita bahas nah, nanti ya ketika kita telah lebih dalam membahas kitab ini. Nah, kemudian dzalika isim isyarah ya, mabni ala al-fathi ya, fi mahalli raf'in mubtada ya, fi mahalli raf'in mubtada. Ya, dzalika di sini merupakan mubtada. Kemudian annal muslima as-sadiqa ya'taqidu fi a'maqihi annal imana bil qada'i wal qadari ruknun min arkanil iman. Bahwasannya ya, yang demikian itu, dzalika yang demikian itu ya, maksudnya kembali ke ridho bil qada wal qadar, annal muslima shadiqah, bahwasanya seorang muslim yang jujur terhadap keimanannya, ya taqidu, dia meyakini fi a'maqihi ya, di dalam dirinya, di dalam jiwanya yang paling dalam, annal imana, bahwasanya iman tersebut ya, annal iman, bahwasanya iman bil qada'i wal qadar, iman kepada qada dan qadar, ruknun min arkanil iman, ruknun min arkanil iman ya, merupakan suatu rukun dari rukun-rukun iman. Nah, wa annama yusibuhu, wa annama yusibuhu ya, ya kita ketemu lagi dengan anna ya, ma yusibuhu fi hadhil hayati, fi hadhil hayati ma kana liyukhatti'ahu, ma kana liyukhatti'ahu ya. Nah, ma di sini ya, ma di sini merupakan ma masdariyah, ma masdariyah di mana ma tersebut ya menunjukkan kepada suatu masdar untuk fiil setelahnya. Nah, dalam kasus ini fiil itu adalah asaba yusibu ya, yusibu. Nah, wa annama ma di sini ya kedudukannya merupakan ya fi mahalli nasbin, isim inna, yusibuhu fi hadhil hayati ya, bahwasanya apa-apa yang menimpa. Domir di sini, hu di sini merupakan maf'ul bih, kembali kepada al-muslim, fi hadhil hayati ya, ya fi di sini harfu jar, hadhihi ya isim isyarah ya, mabni ada al-kasri fi mahalli jarrin ya, fi mahalli jarrin majrur bi fi, al-hayati, merupakan badal dari isim isyarah, isim isyarah ya, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya apabila ada isim isyarah ya, baik isim isyarah itu lil qarib atau lil ba'id ya,
kemudian setelahnya ada isim yang isim tersebut ya muhalla bi'al ya, muhalla bi'al. Dimasuki alif lam, maka kemungkinan besar i'rab dari isim tersebut adalah badal. I'rab dari isim tersebut adalah badal dari isim isyarah. Nah, maka liyukhati'ahu. Ma di sini ya, manafiyah yang menunjukkan kepada penafian ya, yang merupakan dia khabar dari anna. Maka liyukhati'ahu ya, bahwasannya apa-apa yang menimpa seorang muslim di kehidupan ini maka liyukhati'ahu ya, tidak ya, membuat dia bersalah, tidak membuat dia bersalah. Yukhati'ahu di sini dibaca mansub dikarenakan ada lamu ta'lil. Dikarenakan ada lamu ta'lil yang di mana lamu ta'lil merupakan nawasibul fi'li. Ya, nawasibul fi'li. Jadi kita baca liyukhati'ahu ya, dari kata khata'a yukhati'u yang artinya membuat orang salah ya, membuat orang salah. Ya, tidaklah apa yang Allah ya timpakan kepada seorang muslim baik dari musibah ya maupun hal lainnya ya bukan untuk membuat seorang muslim tersebut ya merasa sedih, merasa bersalah ya. Allah tidak menyalahkan seorang muslim dengan Allah turunkan musibah kepada dirinya. Nah, melainkan ya hal tersebut untuk menguji dia ya sejauh mana keimanan dari muslim tersebut ketika dia ditimpa musibah, apakah dia akan sabar atau dia malah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, li'annahu qadarun maqdur. Ya, kita masuk kepada jumlah yang baru ya. Li'annahu li'anna hu di sini kembali kepada ma. Hu di sini kembali kepada ma yang berada di isim anna ya, wa anna ma yusibuhu ya, dhamir di sini kembali kepada ma li'anna ma yusibuhu fi hadhil hayatid dunya fi hadhil hayah qadarun maqdurun ya, merupakan suatu takdir yang telah ditetapkan. Qadarun di sini jadi khabar anna, maqdur sifat untuk qadar ya. La qibala lahu bidaf'ihi, yang dimana ya apa yang menimpa seorang muslim tersebut la qibala lahu, la di sini merupakan la nafiyatul lil jins ya, yang dimana dia mirip seperti inna kerjaannya ya, menasobkan mubtada yang asalnya mubtada ya, yang asalnya mubtada jadi marfu, ketika kemasukan la nafil jins maka dia menjadi mansub. Tapi mansubnya di sini dia mansubnya ya tidak dimasuki tanwin. Makanya di sini la qibala, bukan la qibalan, melainkan la qibala. Nah, dan juga perbedaan lainnya dari inna wa akhwatuha, kalau la nafiyatul lil jins ya khabarnya dibuang. Tidak boleh kelihatan atau tidak boleh muncul khabarnya ya. Nah, kebanyakan para ahli nahwu mentakdir khabar dari la nafiyatul lil jins adalah maujudun. Nah, sehingga kalau kita munculkan la qibala lahu maujudun ya, yang artinya yang seorang muslim tersebut la qibala lahu tidak memiliki kemampuan ya, la qibala lahu tidak memiliki kekuatan, maujudun yang ada untuk apa? Bidaf'ihi, untuk menahannya, untuk mencegah ya takdir tersebut. Hu di sini kembali kepada qadar. Hu di sini
kembali kepada qadar. Nah, dari perkataan mu'allif ini kita mengetahui bahwasannya apa-apa yang ditimpakan oleh Allah kepada kita, ya, baik berupa musibah, ya, ya, maka manusia nggak punya kehendak untuk menolak hal tersebut, ya, tidak punya kehendak untuk menolak hal tersebut. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu," ya. Ketika Allah menimpakan suatu musibah kepada seorang, fala kashifa lahu illa hu, maka tidak ada yang bisa, ya, mengangkat musibah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lanjut, wa anna ridahu, dan sesungguhnya ridhonya Allah, ya, ridhonya hu di sini kembali kepada muslim, ya. Wa anna ridahu ridhol muslim, dan sesungguhnya ridho muslim, ridho di sini dia mansub, ya, lakin alal fathatil muqaddarah, ya, mansub alal fathatil muqaddarah lianna ridho di sini, karena ridho di sini termasuk isim maksur. Isim maksur itu yang dimana, ya, suatu isim yang akhirannya alif, ya, alif maksurah, yang akhirannya alif maksurah, seperti ridho di sini. Nah, wa anna ridahu biqada'illah, dan ridhonya si muslim tersebut biqada'illah, terhadap ketetapan Allah, wa qadari, dan juga takdirnya. Nah, yuksibuhu tsawabah, yuksibuhu ats-tsawabah. Yuksibu di sini dari kata aksabah, yuksibu, ya. Yuksibu di sini fa'ilnya, ya, fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa, ya'ud ila ridho, ya'ud ila ridho. Nah, fi'il dari fa'il dari fi'il aksaba yuksibu di sini adalah ridho, ya, ridho. Dhamir yang kembali kepada ridho. Yuksibuhu, hu di sini merupakan maf'ul bih. Maf'ul bih, ya. Hu di sini kembali kepada al-muslim, ya, dhamir maf'ul bih ini kembali kepada al-muslim. Ats-tsawaba di sini merupakan maf'ul bih yang kedua. Nah, jadi dalam beberapa fi'il ada suatu fi'il yang di mana dia bisa mempunyai dua maf'ul bih. Nah, di dalam kitab-kitab nahwu disebutkan oleh para ahli nahwu, ya, ada beberapa, di antaranya adalah aksaba yuksibu, ya, dan juga fi'il-fi'il yang lainnya seperti a'ta yu'ti, ya, dan lain sebagainya. Nah, yuksibhu tsawabal jazila minallah, ya. Ridho terhadap ketetapan Allah, ya, qada'illah wa qadari, dan juga takdir Allah. Yuksibuhu, ya, membuat seorang muslim tersebut mendapatkan as-sawaba, pahala, al-jazilah, pahala yang banyak minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa yaktubuhu, ya, wa yaktubuhu, dan di sini yaktubu, fi'il yaktubu, ya, merupakan fi'il, ya, dari kata bayak tubuh, yang dimana fa'ilnya dhamirun mustatirun, ya, fihi jawazan takdiruhu huwa ya'ud ila lafzul jalalah, ya, fa'ilnya merupakan lafzul jalalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dhamirhu di sini, ya, dhamirhu di sini yang merupakan maf'ul bih dari fi'il yaktubu, ya, yang dimana dhamirnya kembali kepada muslim, ya, dhamirnya kembali kepada muslim. Wa yaktubuhu, dan Allah menulisnya, ya, menulis seorang muslim tersebut, indahu di sisinya,
minal mu'minina ta'i'inal faizina. Ya, termasuk dari kaum mukminin at-ta'i'in yang taat, al-faizin yang mereka menjadi pemenang. Mereka menjadi pemenang. Baik. Nah, mungkin daripada peserta sekalian ada yang ingin ditanyakan baik dari segi materi maupun dari segi bahasa. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebenarnya Ustaz. Nah, tafadhol. Huruf masdariyah apakah setiap letaknya itu apakah setelah anna terus setelah ma itu apakah setiap demikian itu menandakan dia masdariyah atau seperti apa? Baik, ya. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Ya, masdariyah apakah senantiasa terletak setelah anna atau tidak? Ya, jawabannya tidak. Ya, tidak senantiasa terletak setelah anna. Ya. Bahkan keseringan terletak setelah fi'il. Ya, terletak setelah fi'il. Ya. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu biyadai. Ya. Bahkan dalam ayat ini ya, masdariyah ini terletak setelah harfu jar, setelah harfu jar. Qala ya iblisu, wa iblis, Allah berfirman, wa iblis, ma mana'aka an tasjuda. Ya, apa yang membuatmu apa yang mencegahmu dari bersujud lima khalaqtu biyadai, kepada apa-apa yang aku ciptakan dengan tanganku. Maksudnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, lima khalaqtu biyadai di sini i'rabnya ya majrur dengan harfu jar lam ya. Yang dimana ma di sini merupakan ma masdariyah. Nah, yang merupakan ma masdariyah. Kalau ma masdariyah tadi kan saya katakan ya, setelahnya biasanya bentuknya fi'il ya. Di sini ma khalaqtu, lima khalaqtu. Nah, bedanya ma masdariyah dengan ma nafiyah. Kalau ma masdariyah bisa kita takdir, bisa kita rubah menjadi bentuk masdar. Bisa kita ubah menjadi bentuk masdar. Contohnya di ayat ini kalau kita pengen ubah ke bentuk masdar jadinya dari lima khalaqatu biyadai menjadi li khalqi biyadai. Li khalqi biyadai. Artinya nggak jauh beda ya. Artinya nggak jauh beda dengan bentuk fi'ilnya. Ya, itulah perbedaan masdariyah dengan manafiyah. Ya. Dan contoh dalam ayat yang lain Allah berfirman wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, di sini Allah berfirman, Allah telah menciptakan kalian wallahu khalaqakum, Allah menciptakan kalian wa ma ta'malun, dan apa-apa yang kalian kerjakan. Nah, ma di sini ya, kata para ulama, ma di sini merupakan ma masdariyah ya. Sehingga kalau kita ya artikan ya, Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian kerjakan. Nah, kalau kita ubah ke bentuk masdarnya wallahu khalaqakum wa amalakum. Allah menciptakan kalian dan juga amal-amal kalian. Dan juga amal-amal kalian. Atau wallahu khalaqakum wa a'malakum. Nah, kita ubah fi'il yang tadi menjadi bentuk masdar dikarenakan ada masdariyah. Nah, kalau di sini masdariyahnya terletak setelah ada fi'il, didahului oleh fi'il ya, sehingga ma di sini ya menjadi ma'tuf kepada maf'ul bih. Ma'tuf kepada maf'ul bih, sehingga
jabatan i'rabnya dia mansub ya, fi mahalli nasb ya, fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, jadi enggak senantiasa terletak setelah anna ya, bermacam-macam. Bahkan kalau kita sering temukan biasanya terletak setelah fi'il yang dimana i'rabnya menjadi maf'ulun bih. Wallahu taala a'la wa a'lam ya. Intinya begitu ya, perbedaan antara ma masdariyah dan juga ma nafiyah. Ma masdariyah bisa kita takdir menjadi masdar. Bisa kita takdir menjadi masdar, bisa kita rubah ke bentuk masdarnya. Sedangkan ma nafiyah tidak. Sedangkan ma nafiyah tidak. Naam. Wallahu a'lam ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ada silakan. Hadir Ustaz. Naam. Hadir ya. Afwan Ustaz mau tanya yang di hadis Ustaz. Mohon maaf. Oh, naam. Minta tolong Ustaz hadisnya. Baik. Naam. Inna amrohu kullahu khair. Nah, di situ kan tadi antum bilang yang amrohu itu isim inna. Kemudian kullahu di situ taukid. Betul Ustaz ya? Taukid. Naam. Itu kenapa bisa jadi mansub? Apakah itu keduanya isim dari inna atau ada penyebab lain atau karena taukid itu? Nah, baik, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Nah, kenapa kullahu di sini dibaca mansub? Tadi saya katakan bahwasanya dikarenakan kullahu di sini dia merupakan taukid dari amrahu, bentuk penekanan dari amrahu ya. Yang dimana taukid merupakan salah satu dari tawabi. Salah satu dari tawabi. Kalau kita katakan tawabi ada berapa? Yang masyhur tawabi itu ada 4, yaitu ada atof ya. Yang kedua ada badal. Yang ketiga ada sifat mausuf ya. Yang keempat ada taukid. Nah, tawabi di sini kenapa disebut dengan tawabi? Karena dia mengikuti isim sebelumnya ya, dari bentuk i'rabnya. Kalau misalnya di sini amrohu di sini merupakan isim inna, yang dimana isim inna itu hukumnya mansub, sehingga kullahu harus dibaca dengan mansub juga, dikarenakan dia taukid untuk amrohu ya, untuk amrohu. Ustaz, kenapa nggak kita katakan sebagai badal aja ya? Kenapa kita nggak katakan sebagai badal? Karena ya biasanya bentuk taukid itu ada 2, ada taukid lafzi, ada taukid ma'nawi ya. Taukid lafzi itu yang dimana katanya hanya diulang ya. Misalnya inna amrahu khairun. Jadi amrahunya 2 kali. Inna amrahu khairun. Nah, itu merupakan taukid lafzi. Tapi kalau taukid ma'nawi ya, macam-macam ya bentuknya. Kata para ulama ya, seperti misalnya kullu dengan kata kullu ya, ditambahkan kullu, atau misalnya ditambahkan ainuhu, nafsuhu ya, qatibatuhu, jami'uhu ya, ajma'. Nah, itu merupakan bentuk taukid ma'nawi ya. Sehingga di sini kita temukan taukidnya merupakan taukid ma'nawi dengan menggunakan lafaz kullu ya, Sehingga kullu di sini kita baca kullahu karena dia taukid, bukan karena dia isim inna, melainkan karena dia taukid. Ya, taukid kepada siapa? Mana muakkadnya? Muakkadnya mana? Yang ditekankannya mana? Itu amrohu. Ya, muakkadnya adalah amrohu. Baik, wallahu a'lam. Mudah-mudahan jelas. Jelas Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ya sebenarnya masih banyak ya faedah-faedah
bahasa Arab yang ingin kita gali ya, namun karena singkatnya waktu dan juga karena keterbatasan ya ilmu dari saya, sehingga kita menyebutkannya hanya yang ringkas-ringkas saja. Baik, ya kalau tidak ada kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Nah, ada yang mau mencoba membaca di paragraf yang terakhir ini? Silakan, tafadhol kalau ada yang mau mencoba membaca. Nah, sedikit cuma Hadir, satu Ustaz. paragraf. Nah, tafadhol. Yang dari wa min huna, Ustaz ya. Nah, wa min huna, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min huna kana amruhu kulluhu khairan. In Nah. asabathu sarra'u lahija lisanuhu bisyukril jazili li rabbihil karimi al-mun'imil mutafaddili. Wa in asabathu dharra'u sabara imtithalan li amrihi wa radiya biqada'ihi wa qadarihi wa fi kilal halaini khairun lahu ayya khairin. Nah, baik, jazakallahu khairan. Nah, ya, masya Allah, barakallahu fik. Ya, kita gali lagi dari segi i'rabnya. Wa min huna, dan dari sini ya, kemarin saya telah jelaskan huna di sini merupakan isim isyarah. Huna termasuk salah satu dari isim isyarah ya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, wa min huna aw ha huna asyir ila danil makani wa bil kafasilah. Ya. Huna di sini merupakan salah satu dari isim isyarah yang menunjukkan kepada tempat. Ya. Kalau hunanya tidak disertai dengan huruf kaf di belakangnya, maka untuk menunjukkan tempat yang dekat ya. Akan tetapi kalau disertai dengan kaf setelahnya, maka untuk menunjukkan tempat yang jauh. Hunaka ya. Nah, wa min huna, dan dari sini ya. Nah, huna di sini juga merupakan majas ya, bentuk majas. Karena maksudnya tempat di sini maksudnya bukan tempat beneran ada tempatnya, melainkan berangkat dari perkataan ini, berangkat dari ya apa yang telah kita bicarakan tadi ya. Kana amruhu kulluhu khairan. Nah, kita ketemu lagi dengan kana ya. Nah, amruhu di sini merupakan isim kana. Kulluhu. Nah, ketemu lagi dengan kulluhu ya. Tadi kita telah i'rab bahwasanya kulluhu bentuknya merupakan bentuk taukid sehingga dia dibaca seperti isim yang sebelumnya ya. Di mana dibaca marfu dikarenakan sebelumnya merupakan isim kana. Khairan ya, khairan di sini merupakan khabar dari kana, mansub ya. Wa huna, dan dari sini kana amru kullu khairan ya. Maka setiap urusan muslim semuanya pasti kebaikan ya. Semuanya pasti kebaikan. In asabatu sarra'u, kalau misalnya ya menimpa seorang muslim sarra, suatu kebahagiaan ya. Sarra di sini merupakan bentuk ya, bisa kita katakan bentuk sigoh mubalaghah ya dari fiil sarra yasurru ya. Sehingga kalau kita ubah ke bentuk sigoh mubalaghahnya menjadi sarra. Nah, apabila menimpa kepadanya satu kebahagiaan, lahija lisanuhu bisyukril jazili li rabbihil karimil mun'imil mutafaddili ya. Sehingga kalau misalnya ditimpa kebaikan ya bagi seorang muslim tersebut, lahija lisanu. Lahija di sini merupakan fiil dari lahija yalhaju ya. Lahija yalhaju yang artinya membiasakan ya. Terbiasa. Maka kalau misalnya seorang muslim ditimpa suatu kenikmatan, lahija lisanhu, maka lisannya otomatis langsung lahija lisanhu bisyukril jazili, langsung bersyukur ya. Lisannya langsung bersyukur ya
dengan syukur yang banyak. Al-jazili di sini jazil artinya banyak ya. Li rabbihil karimi, kepada Tuhannya yang maha mulia, al-mun'imi yang pemberi nikmat, al-mutafaddili yang juga memberikan karunia. Lagi pemberi karunia. Wa in asabat dharra, dan apabila menimpa kepada seorang muslim ad-dharra suatu keburukan, sabara, maka dia sabar. Sabara, maka dia sabar. Imtithalan li amrihi. Imtithalan li amrihi, sebagai bentuk ketaatan li amrihi, kepada perintah Allah pada perintah Allah. Nah, imtithalan di sini dibaca mansub dikarenakan sebagai, bisa kita katakan sebagai tamyiz bisa kita katakan sebagai tamyiz atau bukan tamyiz tapi maf'ul li ajli maf'ul li ajli lebih tepatnya sepertinya maf'ul li ajli. Imtithalan li amri, sebagai dikarenakan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa radiya bi qada'ihi wa qadarihi, dan dia ridho kepada ketetapan Allah dan juga takdir Allah. Wa fi kilal halaini, wa fi kilah. Nah, kila di sini merupakan suatu bentuk isim yang senantiasa menunjukkan kepada musanna, dan dia mabni dia merupakan isim maksur yang dimana tadi saya telah katakan isim maksur itu merupakan suatu isim yang akhirannya merupakan alif Wa fi kilal halaini, dan dalam dua hal tersebut, halaini di sini dia majrur dengan idhofah, dia jadi mudhof ilaih, yang alamat jarnya adalah ya, dikarenakan dia bentuk musanna. Khairun lahu, suatu kebaikan untuknya. Khairun di sini merupakan mubtada muakhar dikarenakan bentuk khabarnya merupakan khabar syibul jumlah Wa fi kilal halaini khairun lahu, dalam kedua hal tersebut baik tertimpa musibah maupun tertimpa suatu nikmat merupakan kebaikan bagi seorang muslim. Ayya khairin, apapun kebaikannya ayya khairin, intinya seluruhnya merupakan suatu kebaikan, tidak ada keburukan satupun. Baik seorang muslim ditimpa suatu kenikmatan, maka kenikmatan tersebut menjadi kebaikan bagi dirinya, ataupun ditimpa suatu keburukan, maka keburukan tersebut menjadi suatu kebaikan baginya dengan cara ia bersabar ketika ditimpa musibah. Baik, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan maka datangnya dari diri saya dan syaitan, dan apabila ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ala husni huduri muslima'ikum.